Assalamualaikum, waalaikumsalam. Silakan duduk. Dengan Mbak siapa? Ready nggak? Sebelumnya udah pernah ikut counseling? Belum. Belum. Jadi sebelum kita mulai kegiatan, saya akan menjelaskan dulu apa itu dunia counseling ya. Jadi counseling itu pemberian bantuan kepada seorang individu dari seorang konselor untuk menyelesaikan masalahnya. Masalah yang dimiliki oleh klien. Nah, tujuannya itu untuk membantu klien tersebut mengatasi masalahnya, baik masalah pribadi, masalah sosial, masalah karir, pembelajaran, agar klien tersebut bisa mengambil keputusan sendiri untuk menyelesaikan masalahnya. Nah, untuk counseling itu seperti sekarang kita lakukan ini, yaitu berdialog, tatap muka, dan seperti bentuk wawancara. Teknik selama proses counseling ini adalah yang saya gunakan yaitu saling bertanya. Boleh saya bertanya, saudari juga boleh bertanya kepada saya. Nah, di dalam counseling ini ada beberapa asas. Pertama itu asas kerahasiaan, yang mana semua informasi yang saudari berikan akan saya jaga. Sebaliknya juga begitu. Yang kedua itu ada asas kesukarelaan, yang mana saudari datang kepada saya itu sukarela tanpa ada paksaan. Nah, yang ketiga itu ada asas keterbukaan, yang mana baik saudari maupun saya sangat terbuka dari segi informasi apapun. Dan yang terakhir itu ada asas kegiatan, di mana saudari harus mengikuti setiap proses kegiatan yang kita lakukan. Sampai di sini, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Baik, kita akan lanjut ke tahap berikutnya ya. Sekarang boleh saudari ceritakan dulu permasalahan yang ingin disampaikan. Saya itu tentang trauma masa lalu. Dan waktu itu sekarang, karena saya itu sekarang itu merasa badan merasa capek dengan hidup gitu, intinya kayak udah nih gak mau hidup gitu, intinya bunuh diri gitu kan. Karena dari masalah itu dulu pas waktu masa kecil orang tua tuh sering mukul, jadi salah dikit sering mukul, jadi kayak ada kemarin kan waktu itu kan masih kecil saya sering sakit-sakitan kan. Terus saya tuh sering nangis, jadi karena sering nangis mungkin orang tua tuh kan kayak belum tahu gitu kan, mungkin kurang pengetahuan ternyata ini sakit bukan karena nakal. Jadi setiap malam itu saya nangis itu malah dimandikan. Itu kan seharusnya kan kita ditenangin dulu kan, kalau sekarang keadaannya. Jadi waktu itu saya merasa tersiksa banget karena kayak masih kecil ya nggak tahu apa-apa, kayak tiba-tiba dimandikan gitu aja kan, dingin, malah di area curug itu kan dingin banget kan. Nah, terus tuh setelah saya kayak orang ayah saya, terutama ayah saya itu kurang dekat ya, agak cuek gitu orangnya. Jadi pas sebagai keluarga kan harus sangat penting ya untuk dekat dengan seorang ayah. Nah, sedangkan ayah saya dulu itu adalah orang yang sangat cuek dan tidak memperhatikan anaknya. Jadi saya tuh karena hilangnya sosok ayah, jadi saya mencari-cari sosok pria yang bisa melindungi saya gitu kan. Nah, saat saya ketemu, malah waktu itu juga toksik gitu kan. Karena saya tidak lama, malah tambah trauma lagi gara-gara waktu itu. Saya sampai trauma itu karena cowok itu toksik banget, yang dimana dia tuh kalau misalnya saya mau pergi sama teman itu nggak boleh, keluar pergi makan sendiri di luar itu juga nggak boleh, dikekang gitu. Padahal dia sendiri kalau misalnya nongkrong pergi kemana gitu, saya nggak pernah tekan. Kayak saya tuh merasa dikurung gitu sama dia. Nah, di situ dia tuh setiap saya main sama dia, itu tuh dia tidak pernah ngeluarin duit, saya terus yang ngeluarin duit. Yang ini kalau memang dia kayak belum ada uang kan, ya nabung dulu gitu kan.
mungkin bisa ganti-gantian. Ini setiap kali saya terus yang ngeluarin duit. Terus juga dia itu pernah mengambil foto pribadi yang privasi saya privasi itu tanpa sepengetahuan saya. Itu titik titik terendah yang saya pernah sangat-sangat sakit dibuat oleh dia, karena waktu itu saya difitnah satu sekolah membuli waktu di SMA karena saya terpuruk. Gara-gara terpuruk itu saya hampir stres. Sampai sekarang saya itu kayak merasa kayak gak ada gitu, waktu kayak gak percaya cowok gitu. Kayak cowok itu kayak ada Allah paling cowok itu cuma main-main atau nggak pernah tulus gitu kan. Jadi saya itu sekarang merasa kadang kalau misalnya ada cowok tuh cuma catat doang, kayak nggak pernah kayak pengen serius gitu sama cowok itu. Jadi tapi karena dampak trauma masa lalu itu saya itu kayak ngerasa kalau saat saya diam itu merasa ada yang manggil-manggil di otak aku, ada yang manggil-manggil. Padahal itu tuh nggak ada yang kayak halusinasi gitu loh. Padahal nggak ada yang manggil, jadi ya pusing aja gitu. Tiba-tiba ada suara manggil terus kepala tuh sering pusing, murung terus, kayak gak mau ngobrol sama orang gitu. Saudara ini yang terlambat. Iya, kalau itu Setelah itu kan waktu masih kecil kan ayah sering marah-marah itu sering begitu. Tapi kalau sekarang masih sepi. kalau sekarang sih akan bilang Ingat nama dia gitu. Kecil. Nah, kalau tadi kan ayah, kalau ibunya gimana? kalau ibu agak iritasi sih. Kan kami kan tiga bersaudara. Nah, jadi kalau misalnya saya itu kan minta dibeliin sesuatu, itu kan pasti selalu bilangnya ya udah nabung aja dulu. Nah, sedangkan kalau misalnya saya itu mau minta sesuatu langsung dibelikan. Jadi kayak semenjak itu terus tuh barang juga pernah dibelikan, langsung nabung. Jadi setiap saya juga pernah sakit gitu kan, kayak saya sakit batuk pilek udah semingguan tapi nggak pernah tanyain. Nanti dan ada saya batuk dikit sekali batuk bilang, nah kamu sakit yo kecilnya, yo udah dulu obat. Lalu kalau saya itu nggak pernah tanyain. Terus tuh kayak mata saya kan minus rendah. Nah jadi saya kasih keluhan sama ibu saya, bu makan olehnya sudah nanti. Nah itu ya nanti diperiksa kan. Tapi sampai udah lama itu nggak pernah diperiksa. Sampai hari itu saya minta tolong sama ibu saya nemenin saya diperiksa. Saya kasih tahu ternyata ini saya tinggi, baru dibilang ya udah nabung dulu untuk beli kacamatanya. Nah, itu disuruh nabung lagi. Nah jadi saya waktu itu saya ya setiap saya ingin beli barang apapun itu seperti sepatu sekolah, tas sekolah, baju baru, baju ya jaket, itu setiap saya minta pasti disuruh nabung terus. Sedangkan adik saya langsung dibelikan. Jadi kayak itu saya mikirnya kayak beda lah, makanya minta lagi percuma minta tapi disuruh nabung. Jadi sejak itu saya nggak pernah lagi minta, tapi kayak dikasih duit per harian. Nah biar duit per harian itu saya nabung untuk membeli kebutuhan saya. Jadi karena itulah saya sering hidup hemat gitu ya, agak tertekan dikit karena di lingkungan saya, teman-teman saya itu kan kadang istirahat itu beli makanan ya kayak beli sesuatu. Nah sedangkan saya itu kadang nggak jajan untuk memenuhi kebutuhan saya seperti beli sepatu, bahkan skincare saya itu beli seperti uang sendiri. Nah jadi saya nggak pernah minta uang ke orang tua. Bahkan saya kayak sakit pun saya nggak bilang. Bahkan pernah berpikir iya kalau saya mati juga biarin itu nggak ada yang peduli gitu kan. Karena saking kebodoh amatnya orang tua terhadap saya. Jadi ya gitu.
Saudari pernah bilang nggak kalau sama orang tua terus tanya ngomong baik-baik gitu sama orang tua? Pernah, kemarin itu pernah saya bilang kalau sepertinya ibu tuh pilih kasih deh, karena saya nggak pernah kasih. Kenapa sih alasannya? Karena sejak saat itu orang tua agak lebih kasih. Semenjak itu kalau saya sakit sedikit dia langsung ngasih obat gitu. Jadi sekarang kan sayangnya satu sama satu gitu. Jadi sekarang saya bicara. Nah sekarang kan ibunya udah nggak tugas lagi ya. Jadi sekarang tuh kalau ini mbaknya minta apa sama ibunya itu udah dikasih langsung atau gimana? Kalau sekarang sih masih belum ya. Bahkan saya sudah terbentuk dari didikan orang tua yang lama. Jadi kalau mau dipaksa langsung akal kan dulu ya karena seperti itu ya saya nggak pernah punya uang apalagi sekarang kan saya keluarga saya mengalami ekonomi jadi saya mengerti gitu pak aku tuh harus paham gitu kondisi orang tua keluarga saya lagi tidak punya uang bahkan rupanya saya itu ngutang sama aku sama saudara jadi saya sadar diri dan harus paham kondisi saya jadi tidak harus menuntut orang tua saya harus menjadikan barang itu pendidikan. Berarti ada sisi positifnya ya dari didikan orang tua jadi waktu awalnya agak sedikit yang dimulai nanti ya. Nah balik lagi ke ayah yang tadi ya kan ayahnya udah berubah sekarang jadi mbaknya sekarang tuh masih ada rasa trauma atau gimana tentang misal kalau ngelihat laki-laki itu gimana kalau masih trauma sama karena ayahnya dulu sama pacarnya dulu itu atau sekarang udah kayak udah lupa sama itu. Kalau sekarang sih jujur saya belum bisa menerima lawan baru. Saya masih kembali banyak rasa sakit yang dilakukan oleh ayah saya bahkan makan saya yang toksik itu saya masih trauma ya karena saya takut akan terjadi terulang lagi jadi rumah. Jadi kayak saya memutuskan sepertinya saya tidak ingin menikah. Sebenarnya mbak udah pernah cinta gitu atau apa sama ayahnya kalau lakuannya dia dulu tuh kayak bikin trauma sama mbaknya itu mana? Kalau cerita sih belum pernah ya mbak, gimana mau cerita? Kadang bahasa sekedar bahasa basi atau itu nggak pernah ya karena di keluarga kamu itu sangat cuek gitu, kurang ngobrol. Jadi ya udah diam aja, ya cuek, nggak pernah ngobrol. Jadi ya saya juga ya cuek. Jadi kalau misalnya mau ngomong sama yang dulu masih kecil kan karena nggak ngerti apa ya. Kalau sekarang mungkin kamu kayak udahlah ya udah yang penting dalam masih di rumah tua jadi nggak pernah ngobrol nggak pernah berinteraksi gitu. Jadi nggak pernah ngobrol sama sekali ya sebenarnya kan cuma sekedar basa-basi kayak kalau nanya ini kalau ini gitu doang cuman kalau sekedar bertukar cerita bertukar pikiran saling cerita itu nggak sedikit sekali ya komunikasi di dalam dunia itu. Kalau sama ibu atau sama adiknya itu nggak cerita masalah yang kalau cerita sepertinya ya tapi mungkin tidak semua yang saya ceritakan tapi kayak ya masih beberapa hal gimana tuh tanggapan mereka ya tanggapan mereka agak sedih gitu kan melihat trauma yang saya hadapi lagi saya sempat menangis alhamdulillah ibu saya memeluk saya menenangkan saya gitu. Tadi kan banyak cerita kalau di tempat sini itu pikirannya itu bising. Nah itu gimana cara mengatasinya? Kalau saya membunuh diri, saya tidak ingin diganggu, saya tidak ingin ada keramaian, saya itu membunuh diri, melampunya dimatikan, terus itu saya minum obat lalu tidur. Saya kan kepala saya itu pusing banget, jadi saya untuk memaksakan untuk tidur. Mungkin banyak jarang ya interaksi sama orang-orang. Kalau lagi stres aja, mungkin lagi sensitif dengan omongan orang lain, nah, jadi kayak kebawa. Jadi ya saya mau diri, kadang kalau lagi di rumah saya mau diri, ada kalanya saya berinteraksi dengan orang-orang. Berarti itu nggak setiap saat ada orang.
banyak kan kuliah. Kalau misal tiba-tiba kayak malam yang tadi lagi keramaian, lagi panci itu gimana? Ya paling saya kayak udah menyendiri aja sih, paling duduk sendiri gitu. Walaupun kalau ada teman paling dia sendiri aja. Kalau boleh tahu mbaknya sekarang semester berapa ya? Sekarang semester 14. Kalau ini nyusun dari itu kalau dari kan lagi institusi nih, itu ada permasalahan lain atau enggak? Banyak sih, dari saya kan semester 14 ya. Jadi karena ada kendala, saya gara-gara dosennya itu ada dosen pembimbing, satu tidak ACC, pembimbing yang kedua langsung mengulang lagi. Jadi saya sempat stres gara-gara pembimbing satu dan dua itu tidak sama gitu kan. Saya disuruh pulang beberapa kali ganti judul. Nah sehingga itu membuat saya terlambat untuk wisuda. Lalu saya juga sempat bekerja ya, waktu saya mengerjakan skripsi saya bekerja karena untuk membayar UKT. Jadi saya karena keterlambatan karena saya fokus mencari uang, jadi saya tidak fokus mencari membuat skripsi itu. Jadi terlambat alias semester 4. Kalau dari orang tuanya nggak ada yang lanjut apa-apa. Kalau alhamdulillah mungkin orang ibu saya itu tidak banyak tuntut ya, karena dia mengerti saya sering stres, sering marah dengan faktor skripsi saya, jadi sebenarnya tidak banyak tuntut. Mungkin di belakang dia sering cerita, mungkin dia bilang kapan untuk saya biar tamat cepat. Tapi dia tidak mau langsung ke saya, itu karena dia memikirkan perasaan saya. Kalau dari orang tua kita memang jujur ya, Nah, kalau misal mbaknya sendiri udah pernah konsultasi sama dosennya, kalau terhambat juga sama ekonomi, dia sama masalah trauma tadi, itu udah konsultasi belum sama dosennya? Kalau konsultasi ke dosen sepertinya saya tidak bisa ya, karena kan dosen itu kan kadang dia tidak mau gitu apa yang terjadi dari mahasiswa itu. Jadi saya agak segan gitu, agak sungkan untuk cerita ke dosen tersebut. Mungkin kalau saya cerita ke orang itu saya pernah cerita curhat-curhat tentang ya masalah ekonomi saya atau masalah keluarga saya. Kalau masalah yang dosen pembimbingnya yang susah mengambil ini itu udah cerita juga sama aku gitu. Saya udah cerita. Terus gimana tanggapannya itu? Ya tanggapannya itu karena kata Kapolri dia sempat mengajukan untuk mengganti pembimbing yang kedua. Jadi karena dia terlalu menuliskan jadi ingin diganti. Jadi gimana tanggapan Kapolri? Alhamdulillah pembimbing dua udah diganti sama pembimbing baru. Nah sekarang pembimbingnya udah ada semua. Nah, jadi kalau udah selesai semua sebelum tanggal 1 saya sudah bisa ikut sudah ikut. Jadi permasalahannya itu rumahnya dari ayahnya, dari pacarnya dulu, semua ibu yang dikasih sama adiknya, terus sekarang juga permasalahan skripsi ya. Nah, jadi sekarang keinginan mbaknya itu apa? Saya sih sekarang ingin membuka lembaran baru ya. Saya tidak ingin mengingat-ingat lagi, walaupun masih teringat, masih ada kenangan, tapi kayak di dalam saya kayak jelas ke masa lalu. Saya ingin membuka lembaran baru untuk memulai kehidupan baru, biar mungkin suatu saat nanti saya akan menikah dan saya akan mempunyai anak. Nah, saya berusaha untuk anak saya jangan sampai mempunyai trauma atau memiliki ayah yang sangat cuek atau yang tahan. Saya sekarang sangat pilih cowok. Cukup yang tugas tadi akhirnya menunjukkan. Nah, yang pilih tadi akhirnya saya membentuk saya hidup kayak dalam kehidupan ini memang penting ya dalam hidup ini memang
menerapkan memanajemenkan waktu itu sangat penting. Jadi didikan ibu saya itu ya berguna dari saya sekarang. Dan kan skripsi juga udah selesai. Nah, sekarang saya ingin membuka lembaran baru, ingin cari pekerjaan biar tidak merepotkan orang tua lagi, ingin membalas jasa-jasa orang tua yang walaupun sedang hati, tapi saya pikir sebagai anak sudah berguna. Sejauh ini yang sudah Anda lakukan itu apa? Kalau skripsi kan juga sudah selesai ya, ini saya juga. Nah, kalau misalnya trauma laki itu sekarang sih saya karena sudah mau bekerja, saya ingin mencari teman laki-laki. Saya ingin memilih laki-laki mana yang cocok untuk menemani saya, untuk menerima saya kalau saya tidak suka dengan cowok yang kasar, saya tidak suka dengan cowok yang cuek. Jadi saya memilih cowok gitu. Saya tidak ingin ayah itu saya tidak ingin mempunyai cowok yang sifatnya mirip-mirip sama saya, ayah saya. Jadi saya itu juga punya contoh dari pribadi saya ya. Saya itu dulu juga sering sih apa namanya itu pernah ketemu ya sama cowok yang toksik gitu kan, manipulatif, toksik, segala macam itu kan. Tapi saya cepat mengambil tindakan, langsung putusin aja, langsung telepon karena biar nggak dilanjutkan. Kalau misalnya seperti terima aja, kita diem aja itu kan kayak nambah beban latihan kita kan. Nah, jadi kalau saran dari saya ya, kalau misal ketemu cowok atau ketemu pacaran lagi sama cowok kayak gitu, langsung tindakin aja, langsung putusin, langsung stop, jangan mikir dulu tapi aku sayang sama dia ya sih kayak gitu, karena kan udah ada pengalaman kan yang bikin trauma berat itu. Terus kalau misalnya sama yang orang tua tadi, kalau saya itu mungkin cobalah ajak ngobrol, misal kalau ada lagi nonton TV atau yang lain kan, coba kan basa-basi dulu, tanyain. Nah, mungkin nanti berlanjut untuk cerita. Siapa tahu nanti ayahnya juga mau terbuka kan, alasan dia dulu kayak gitu kenapa, atau karena kan nggak juga anak pertama juga kan, karena ayahnya belum paham gimana cara mengurus anak yang baik itu gimana, mungkin karena emosinya dulu belum terkontrol. Kalau dari segi skripsi tadi ya, kan tadi udah selesai ya, walaupun di semester 14 ya nggak apa-apa ya, namanya kan proses ya, semua orang kan itu ada prosesnya. Tapi jangan kayak ini kan teman yang udah lama supaya kita sampai sekarang juga kita setiap orang itu kan punya proses yang berbeda. Kita sekarang alhamdulillah udah selesai kan. Jadi sekarang Mbak tahu kan kalau misalnya ada masalah itu Mbaknya harus ngelakuin apa? Dari saya dengar Mbak yang tadi, saya berpikir kalau misalnya di dalam suatu keluarga itu kita harus berinteraksi, setidaknya tuh sekali lah dalam sehari. Mungkin kalau misalnya dengan ayah saya bisa mengobrol basa-basi gitu kan. Kalau dengan ibu saya ya itu bisa saya kayak ya udahlah gitu kan, mungkin itulah didikan orang tua saya biar untuk berhemat gitu kan. Jadi kalau misalnya untuk lelaki saya bisa lebih untuk kayak memilih cowok gitu kan, memilih laki-laki. Ini kalau ada laki yang dekat, saya tidak terlalu terburu-buru untuk menjalin suatu hubungan gitu. Saya harus memikir dulu kan, ternyata apakah benar laki-laki itu serius atau cuma main-main. Ya saya lebih berhati-hati saja. Jadi perasaan Mbaknya sekarang gimana? Sekarang saya
sebenarnya agak sedikit tenang ya, tapi perasaan kesal, perasaan dendam, perasaan sedih itu masih ada. Tapi mungkin kayak ya udahlah gitu kan dari masa lalu juga. Jadi saya ingin mengorbankan. Tapi setidaknya sudah lebih tenang ya kalau bercerita. Jadi pemahaman baru apa yang mendapat selama konseling? Kalau pemahaman saya ya menurut Mbak bilang tadi, kalau ketemu cowok toksik gitu yang suka muka-muka itu harus diputuskan saat itu juga sih, jangan ditunda. Terus kalau misalnya harus pentingnya komunikasi dalam keluarga gitu kan, setidaknya basa-basi itu harus berkomunikasi lah dalam keluarga, berkomunikasi dalam keluarga. Terus lebih terbuka, saling curhat kalau misalnya ada masalah dalam pertemanan itu bisa cerita dengan orang tua. Curhat itu sangat penting ya biar nggak. Iya, kita harus curhat itu kan setidaknya kalau kita pendam ada masalah pendam nanti takutnya meledak, jadi kitanya yang stres dan orang-orang juga yang stres. Jadi kalau misalnya kita setidaknya kita ngobrol gitu kan, mengungkapkan perasaan kita, jadi tidak ditumpuk sendirian. Walaupun nggak dapat solusi, Iya, saya jadi saya saya sedang mendengar. Jadi sekarang nggak tahu kan apa yang harus melakukan ke depannya. Iya, Mbak, silakan. Nah, jadi apa masih ada nih yang mau diceritakan? Jadi Sekarang sudah Mbak, sudah senyum. di sini ya. Mungkin kalau nanti ada yang mau diceritakan lagi, kita bisa atur jadwal lagi ya. Mungkin untuk konseling kita pada hari ini cukupkan sampai di sini dulu. Mungkin kalau ada kata-kata saya yang menyinggung, saya minta maaf. Insya Allah permasalahan ini akan kita jaga kerahasiaannya ya. Dari mbaknya boleh, kalau misal ada pesan atau pesannya boleh. Saya juga minta maaf Mbak kalau misalnya ada kesalahan atau kesalahan kata-kata. Saya juga terima kasih untuk Mbaknya sudah mendengarkan dan memberikan solusi terhadap saya dan masalah-masalah yang saya hadapi. Terima kasih Mbak. Jadi kalau misal ada mau yang cerita lagi boleh ya kita atur jadwal. Ya Mbak. Saya ucapkan terima kasih juga ya atas kehadiran mbak di sini, sudah mau sharing permasalahannya. Jadi saya lebih baik lagi pengalamannya ya. Semoga permasalahannya cepat selesai, semoga traumanya hilang ya perlahan. Semoga semuanya itu ada solusinya di jalan keluarnya ya. Jangan dianggap stres semuanya. Jalani aja satu-satu nanti selesai. Terima kasih ya Mbak udah datang mendengarkan cerita saya, memberikan solusi. Saya ucapkan terima kasih kembali atas kehadiran Mbak juga ya. Jadi saya mendapat pemahaman baru juga. Semoga permasalahannya tadi cepat selesai, ada jalan keluarnya. Terima kasih Pak atas solusinya. Akan saya terapin. Menalai. Bukan. Bukan. Ya udah, terima kasih Pak.